tanggal suwun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kepada Ibu Uli Yani selaku mewakili Kepala Sekolah SMP 1 Atap Gongsen. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya, yang mungkin sedang melakukan kegiatan lain, kegiatan mengajar, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita lantunkan dan kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama kali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada kegiatan pagi ini. Perkenalkan, nama saya Herlina Widyasari. Saya adalah PP Angkatan 11 dari CGT Pak Zainuddin. Saya berdinas di SDN 2 Warang. Dan tadi ceritut namanya sekolah ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita di sini berkumpul bukan tanpa tujuan. Kita di sini akan menyaksikan presentasi dari Bapak Zainuddin. Bapak Zainuddin akan presentasi visi perubahan sekolah yang merupakan salah satu tugas pada kegiatan guru penggerak. Maka dari itu saya mohon dukungan dari teman-teman Pak Zainuddin agar acara berjalan dengan lancar. Untuk kelancaran acara saya bacakan susunan acara ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Sambutan dari kepala sekolah, 4. Presentasi visi dan prakarsa perubahan, 5. Diskusi, 6. Penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu kita menginjak acara yaitu doa oleh Bapak Farisan Hamid sekaligus membuka acara ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menundukkan kepala sejenak sehingga semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman nabiyya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Faris yang telah memimpin doa sekaligus membuka acara kegiatan kali ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Uli selaku mewakili Kepala Sekolah SMP 1 Atap Gongsen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Gongsen 1 Atap, yang terhormat Ibu Herlina Widyasari SPP,
SD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Gongseng 1 Atap. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa menghadiri kegiatan pendampingan individu 2 oleh Pak Zainuddin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, di mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Ibu Elina di SMP Negeri Gongseng 1 Atap. Seperti inilah kondisi SMP Negeri 1 Atap. Tapi insya Allah dengan segala keterbatasannya, anak-anak semangat dalam menuntut ilmu, begitu juga bapak ibunya mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan ini Pak Zainuddin juga alhamdulillah bisa ikut di program Guru Penggerak. Semoga semakin menambah kemajuan bagi SMP Negeri Gongseng 1 Atap dan bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu Guru untuk mengikuti jejak Pak Zain. Alhamdulillah di sini sudah ada 3 Bu calon guru penggerak, Bapak Kepala Sekolah sendiri, Pak Muslimin, Pak Farisal Hamid, dan ini Pak Zainuddin. Semoga dengan adanya Bapak calon guru penggerak semakin menambah majunya SMP Negeri Gongseng 1 Atap. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Ini ada pantun Bu. Oke. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Uli yang telah memberikan sambutan serta motivasi kepada teman-teman semua. Semoga harapan dari Ibu Uli dapat terlaksana dengan baik. Marilah selanjutnya kita masuki inti, yaitu presentasi visi Prakasa Perubahan dari Bapak Zainuddin. Waktu dan tempat saya berikan. Monggo Pak. Sebelumnya terima kasih Bu Uli. Yang saya hormati Bu Uliviana selaku perwakilan dari Pak Kepala Sekolah Musini. Terima kasih Bu Uli karena bersedia mewakili beliau Pak Kepala Sekolah yang sekarang sedang ada di Moga. Kemudian yang saya hormati Ibu Herlina Widiasari, beliau pengajar praktik saya yang akan mendampingi saya di dalam pendampingan individu. Ini pendampingan individu yang kedua, jadi mungkin nanti ada beberapa lagi Ibu Bapak. Selain sebagai PT saya, Bu Helena juga sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Wanamulya, Bu. Saya ucapkan selamat datang Ibu, terima kasih sekali. Ya begini Ibu kondisi dari sekolah SMP Negeri 1 Atap Gongseng yang
terjauh, apa adanya. Ini guru-guru yang datang juga mungkin tidak maksimal Ibu karena ada kepentingan mengajar dan lain sebagainya. Tadinya malah saya ada rasa kayak ini bagaimana? Ini nanti saya bagaimana ini pendampingan individu kedua, saya harus berbicara di depan Bapak Ibu guru yang kompetensinya tentu jauh di atas saya. Harus berbicara, sementara saya jarang sekali mampir di depan. Dan saya melihat belakang ketika Pak Faris dan Pak Kepala Sekolah itu melakukan hal yang sama, berdiri di depan, itu yang hadir bisa dihitung Bapak Ibu. Nah, saya berpikir ini bagaimana kalau saya yang kepala sekolah saja yang hadir bisa dihitung, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Saya bagaimana nanti cara mengajak rekan-rekan supaya kita bersama-sama saling berbagi seperti itu. Dan ternyata syukur alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata pikiran-pikiran saya sebelumnya itu hilang setelah tadi melihat sendiri antusiasme dari sebagian Bapak Ibu guru yang hadir, bersedia meluangkan waktunya, bahkan ada yang membantu saya untuk menata. Pak Rizal tadi membacakan doa ya Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu guru yang sudah menyediakan waktunya untuk menghadiri tugas saya ini, tugas CGD. Dengan kehadiran Bapak Ibu semua di sini adalah bukti nyata bahwa Bapak Ibu mendukung program dari pemerintah, yaitu terlaksananya program CGD, program pendidikan guru penggerak. Harapannya setelah saya berdiri di sini memberikan berbagi dan berdiskusi, nanti Bapak Ibu guru bisa ada motivasi untuk mengikuti CGD selanjutnya, CGD 12. Harapannya Bapak Ibu guru bisa lulus seleksi nanti. Dan saya yakin insya Allah karena Bapak Ibu guru di sini saya anggap sebagai senior saya Bu Hermina. Bu ini umurnya kan jauh di atas saya, Bu Rizka, Pak Ali. Kecuali Pak Faris dan Bu Mutia, walaupun secara umur beliau-beliau ini di bawah saya, tapi secara akademis Bu, insya Allah ya di atas saya Bu. Terbukti beliau-beliau ini sudah lulus seleksi CPNS, dan saya beberapa kali mencoba itu gagal. Berarti ya ada perbedaan senioritas dalam hal akademik seperti itu Bu. Ya itu dari saya sebagai pembuka. Setelah ini Bapak Ibu, tema presentasi yang akan saya paparkan itu berjudul tema diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kalau visi mungkin Bapak Ibu guru sudah paham ya,
di kantor ada itu visi dan misi sekolah. Tapi kalau prakarsa perubahan mungkin hal yang baru, kecuali Pak Faris yang sudah mengikuti program CGP. Ini tema kita, tema diskusi kita, profil saya sebagai CGP, kemudian ini foto Bu Herlina sebagai pengajar praktik. Susunan acara sudah dibacakan tadi. Acara nanti kita buat kesepakatan diskusi Bapak Ibu. Sebelum memulai diskusi agar berjalan tertib, itu ada kesepakatan diskusinya. Saling menghormati dan menghargai, hadir dengan penuh perhatian, berkolaborasi untuk kemajuan. Berbicara ketika dipersilahkan saja, izin. Nah, ini ada beberapa ya Bapak Ibu mengikuti diskusi dengan perasaan gembira, menjaga kebersihan ruangan. Saya yakin semuanya Bapak Ibu guru bisa sepakat untuk melakukan komunikasi. Terima kasih. Sekarang tujuan dari diskusi. Nanti setelah pemaparan dari saya ada sesi diskusi. Diskusinya itu tujuannya kita bersama-sama berkolaborasi menelaah visi saya sebagai CGP dan sekolah. Apakah sudah selaras? Belum. Kalau belum, mungkin ada tambahan atau masukan dari Bapak Ibu guru. Kita buat agar sesi diskusi menjadi lebih lebih begitu ya Bapak Ibu. Saya lebih milih kata semangat karena biasanya waktu itu ketika dimintai pendapat itu kan saya sendiri waktu itu Pak Kepala Sekolah dan Pak Warisan saya ditunjuk, memang sulit Bu mengungkapkan ide gagasan itu, terkadang sulit sekali saya akui itu. Tapi dengan ikut program CGP saya mengikuti alur merdeka itu membuat saya dituntut Pak Bu, dituntut untuk berani berkata, mengungkapkan ide gagasan, ya walaupun mungkin kurang begitu bagus, tapi paling tidak itu langkah awal saya dalam belajar Pak Faris, Pak seperti itu. Itu tujuannya tadi. Yang kedua, membuat prakarsa perubahan. Nah, saya sudah membuat, tapi nanti saya ajak Bapak Ibu guru juga bagaimana cara menyusun sebuah prakarsa perubahan. Apunten Bu, untuk presentasi biasanya berapa menit ya? Nah, ini Bapak Ibu guru memang di dalam individu pendampingan individu kedua ini diharapkan saya bisa membaca sebuah puisi. Walaupun sangat terakhir kali saya membaca puisi sudah lama sekali. Ya ini tadi latihannya cuma lihat YouTube pagi-pagi.
Jadi nanti mohon bisa dimaklumi kalau tidak seperti penyakit yang profesional ya. Saya juga bukan guru bahasa Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku dengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi aku mendengarkan pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata Indonesia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan dengan sama tadi salah satu bagian dari presentasi saya. Selanjutnya refleksi dari puisi yang baru saja saya baca. Refleksi. Setelah baca puisi, ternyata kita tahu. Mungkin saya tanya dulu deh, Bapak Ibu, tapi kan tentu mendengarkan baik-baik. Mungkin dari Bu Rizka, Guru Bahasa Indonesia, Bu Rizka, saya mau tanya kira-kira Bu Rizka, ini puisi
tadi karya Insinyur Soekarno, Bapak Presiden kita itu, apa yang terkandung di dalam puisi tersebut? Kalau dari pandangan Bu Rizka, saya ingin tahu. Itu puisi tadi berkaitan tentang cinta tanah air, Indonesia Raya Merdeka. Menurut saya berkaitan atau tema puisi itu seperti itu. Pak Tulwur, Bu Rizka, mungkin dari Bapak-Bapak mau memberikan tambahan dari Bu Rizka atau masukan, Pak Haris? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk puisi tadi yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai Bapak kita, bahwa puisi tersebut mengandung makna bahwa ternyata semua yang ada di sini merupakan Indonesia itu sendiri. Jadi dari mulai suku, bangsa, bahasa dan sebagainya, tapi bahkan darah pun ternyata itu Indonesia. Itu untuk membangkitkan nasionalisme kita. Itu saja. Atau nuwun Bu Rizka dan Pak Farizal sudah memberikan semacam pendapatnya terkait puisi yang saya baca tadi. Betul semua Bapak Ibu, memang puisi tersebut kental sekali ya isinya. Konten dari puisi tersebut mengandung rasa cinta kepada tanah air. Dan saya rasa cocok Bu Rizka, ini saya CGB pas di bulan Agustus, di mana sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan. Mungkin ini puisi ini bisa digunakan ketika ada acara apa di sekolah juga boleh. Kalau Pak Farizal tadi ternyata yang ada di sekeliling kita memang ternyata Indonesia, bahkan udara yang kita hirup itu sendiri adalah Indonesia. Begitu ya Pak Farizal. Ya, dan kita patut bersyukur Bapak Ibu, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang Indonesia, orang yang tinggal di Indonesia, di mana Indonesia ini punya banyak sekali kekayaan alam melimpah, tapi juga di sisi lain ada kekayaan seperti bahasa ya. Bahasa di negara Indonesia kita ini itu banyak sekali Bapak Ibu. Budayanya juga beraneka ragam. Gunung-gunung dituangkan oleh Bapak Presiden Soekarno itu gunung-gunung, laut, ya semuanya itu Indonesia. Dan puisi tersebut Bapak Ibu guru itu merupakan bentuk visi sebenarnya, visi dari Bapak Presiden Soekarno Indonesia. Kalau saya pelajari di modul ini tentang tapi modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, itu memang bentuk visi bisa bermacam-macam, bisa bentuk puisi, bisa bentuk gambar, tergantung bagaimana kita mau mengekspresikannya. Nah, dalam konteks kita sebagai pengajar, sebagai guru, tentu visi yang kita buat haruslah menyesuaikan keadaan sekolah, seperti itu. Indonesia itu kan wilayahnya secara geografis macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang daerah pantai, ada yang pegunungan. Tentu dari situ saja budayanya berbeda, murid-muridnya pun berbeda. Nah, jadi sekolah di masing-masing wilayah tersebut itu akan mengembangkan sebuah visi yang menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolahnya.
Dan saya di sini sebagai guru calon ya masih calon CDP angkatan 11 memang ditugasi untuk membuat sebuah visi. Visi saya Bapak Ibu, saya usahakan untuk tidak jauh-jauh dari tapi sulit Bapak Ibu. Saya mencari di konsep itu apa nilai yang bisnis kita yang bisa dijadikan visi. Nah itu saya mohon bantuannya, nanti kita diskusikan ya. Saya membuat visi itu diawali dengan menggambar dulu Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan gambarnya. Apa itu visi? Tadi penjelasan saya sedikit menyentuh materi, bukan materi, menyentuh tentang apa itu visi, walaupun sedikit. Visi sekolah itu mengacu tujuan jangka panjang. Nah, ini definisi dari visi kalau melihat referensi di situs yang resmi ya, di sumber yang resmi. Itu tadi yang saya tunjukkan beberapa referensi dari sumber resmi berkaitan dengan visi. Nah sekarang kita menuju ke pembahasan visi dulu. Visi kita mulai dari visi sekolah kita. Visi sekolah kita ini mohon maaf saya baru menulis visinya. Kalau misinya itu tapi sempat saya foto. Sebenarnya mau saya masukkan ke slide ini, cuman karena pas Bu Hedinya datang, jadi ini ngapunten Ibu Bapak, hanya saya tampilkan visinya saja. Tapi untuk misi Bapak Ibu Guru tentu sudah paham ya kalau visi-misi sekolah. Visi SMP Negeri Gongseng 1 Atap yang sekarang ini berbudi pekerti luhur, terampil, mandiri, dan berwawasan berlandaskan iman dan takwa. Bapak Ibu, ini visi yang dibuat oleh, kalau nggak salah Pak Mudiono ya. Ya berarti Pak Kepala Sekolah sebelum ini Bu Helena, namanya beliau Pak Mudiono, membuat visi sekolah ini. Nah, untuk misinya ada beberapa, saya tadi sempat foto di HP, saya bacakan malam ya Bapak Ibu. Mohon maaf ternyata saya memfoto pakai HP yang kan ya. Saya Pak, nanti saja. Beliau adalah Pak Mudiono yang tidak pakai masker. Itu saya pakai masker karena waktu itu saat pandemi. Beda apanya ya Bu? Tambah kurus ya Bu? Ya, kalau ini waktu saya anaknya masih 1 Pak, alhamdulillah masih gemukan. Ini saya beliau Pak Mudiono, masya Allah sekali, orangnya baik, soleh, namun juga tegas. Tentu Bapak Ibu Guru sudah pernah membersamai beliau. Pak Fajar belum ya Pak Fajar. Nah. Oke, jadi saya ini
posisi sedang saya waktu itu mendapat reward dari pihak sekolah Amudiono. Ini kalau dibaca, ini tulisannya kecil sekali enggak Pak? Nggak bisa dibaca, malah itu sebagai warga sekolah berprestasi. Saya alhamdulillah sekali Bapak Ibu, walaupun bukan guru berprestasi, hanya warga sekolah berprestasi, tapi mendapatkan sebuah pencapaian tersebut itu ada kebanggaan tersendiri. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ini walaupun judulnya diskusi presentasi visi calon guru penggerak, tapi tidak saya sampaikan karena memang peraturan kan tidak boleh menyebarkan isi dari apapun itu. Jadi monggo Bapak Ibu guru ketika berminat mengikuti CGP selanjutnya bisa berupaya agar paling tidak mendapatkan pencapaian kan banyak bentuknya ya Bapak Ibu, nanti bisa di itu. Tapi bagi saya Bapak Ibu, reward penghargaan yang paling utama itu bukan datang dari kepala sekolah, bukan datang dari LPTK, atau bukan datang dari Pak Bupati dan sebagainya. Kalau saya pribadi, reward yang paling penting itu ya dari murid. Ketika murid merasa nyaman, merasa aman, kemudian mereka merasa bahwa saya sudah berpihak kepada mereka, itu suatu penghargaan yang paling saya banggakan kalau itu terjadi ya alhamdulillah. Paling tidak ada beberapa murid tentu kepada saya mereka mengapresiasi. Tidak mungkin satu sekolah itu tidak ada murid yang tidak mengapresiasi gurunya. Secara kasat mata saya yakin semuanya ya mengapresiasi, tapi tidak dimunculkan sebagian. Nah, itu yang sebagian kelihatan. Bapak Ibu, tadi penyampaian visi dari sekolah. Sekarang saya akan menyampaikan visi dari saya sendiri. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, untuk visi itu seperti impian Bapak Ibu. Impian, doa, harapan Bapak Ibu guru terkait keadaan murid-murid di masa depan. Jadi visi itu tidak terjadi saat ini. Visi itu dibuat untuk menjadikan nyata apa yang kita harapkan, mimpi-mimpi kita di masa depan. Ibaratnya kalau sekarang detik ini saya membuat visi itu adalah garis start, sedangkan garis finishnya itu ketika apa yang tertulis dalam visi itu terjadi. Ibaratnya seperti atlet pelari dari garis start ke garis finish
Kira-kira butuh apa ya Pak Ali? Untuk Ya usaha. finish kan? Usahanya mungkin belum rinci Pak, belum detail. Usaha kan banyak sekali. Tapi tidak apa-apa Kak, kalau kemudian Bu, maaf aku lari, ya usahanya dalam bentuk lari nih Pak. Kalau Pak Fajar, kira-kira butuh apa Pak ketika kita ingin apa saja yang kita persiapkan untuk mencapai visi? Ya, terima kasih kalau menurut saya. Pak Fajar pikirannya kemana ini aku? Tanggal mungkin ada dong. Semuanya itu sama. Semuanya. Ini paling coba, lumayan ya coba. Semuanya takut dari takut, niat, kemudian bergerak. Makanya bergerak, karena kita gerak itu bisa. Kita berlari Pak. Kebekal Bapak Fajar. Ya. Terima kasih Pak Ali, Bu Mutia, dan Pak Fajar. Ya tadi penyampaian apa gagasannya, idenya, bagaimana sih cara mencapai garis finish bagi seorang pelari. Kita diibaratkan seperti pelari yang akan mencapai tujuan finish itu betul butuh usaha. Kemudian Bu Mutia butuh apa tadi ya? Lari, Pak Fajar bergerak, Sepenuhnya Pak, niat, ya, gerak, melakukan sesuatu. Tapi bagi atlet profesional, Bapak Ibu, ada satu hal kita Bapak Ibu itu dalam bentuk kata kerja, effort ya Pak. Bukan effort tapi effort, maaf ya. Itu bergerak, Pak Ali tadi usaha, kemudian berlari, itu kata kerja. Kata benda coba Bapak Ibu butuh apa? Tuh Rizka, kalau kata benda sekali lagi. Sarana dan prasarana. Betul sekali Bapak. Rizka. Sebenarnya ini jawaban yang masih luas sekali seperti Pak Ali. Tapi benar. Kenapa saya katakan benar? Itu karena sepatu olahraga, pakaian itu masuk ke sarana gitu. Kalau seorang atlet itu butuh hal-hal seperti itu, sepatu, kaos kaki, alat, kita bisa sebutnya alat sarana. Dalam konteks visi di dalam sekolah itu kita juga butuh alat, Pak Bu. Tidak asal buat, tapi ternyata kita butuh alat. Saya baru tahu kalau saya sudah 11 tahun, tapi soal lulusan visi itu saya kurang begitu fokus Pak Ali. Fokusnya ya di kelas ngajar. Makanya mungkin kalau Pak Ali, Pak Fajar ya dengan enteng bisa menjawab pengalaman beliau bisa. Tapi waktu itu saya kaget juga Pak, kaget. Untuk jawabannya mohon maaf saya lupa karena terus juga ini direkam kan bisa apa. Tapi saya konsisten bahwa saya diminta tidak menyebarkan jawabannya, ya paling bisanya saya ya hanya seperti itu, seingat saya saja Pak. Ini kebetulan tadi yang pertama
2 tadi apa Pak? Itu kebetulan lewat saja Pak di pikiran saya, jadi tak sampaikan. Itu. Nah, tadi sampai mana ya? Berusaha sarana dan alat. Kira-kira kalau dalam konteks sekolah, Bapak Ibu, alat yang dibutuhkan, Pak Baris Pak sudah tahu apa ya Pak? Maaf ya Pak. Ya, kalau alat yang dibutuhkan untuk membuat visi sekolah, berarti kita harus paham dulu kekuatan yang kita punya, perspektifnya lingkungan yang kita punya, sehingga apa sih yang ingin kita tuju, sehingga apa yang kita tuju itu bisa tercapai, bukan hanya sekedar angan-angan saja. Jadi ya, kita harus mengetahui lingkungan sekolah kita dari dulu kekuatan kelemahan dan sebagainya. Potensi-potensi. Lihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita dulu. Nilai plus, kira-kira di SMP ini nilai plusnya apa yang bisa dimasukkan ke dalam misi. Itu berarti ini Pak, dalam nama lainnya ini apa? Inquiry apresiatif. Jadi kita berpandangan bahwa setiap individu, setiap komunitas termasuk sekolah itu punya sisi positif. Nah, itu yang kita pakai. Setiap orang punya kesalahan, itu pasti namanya manusia. Tapi kita berusaha melihat sisi positifnya, sehingga lambat laun kita kolaborasi di dalam menyusun visi. Lambat laun sisi-sisi negatif itu sudah tidak akan relevan lagi. Yang ada hanya sisi positif, dan itu akan sebagai modal memajukan sekolah. Itu yang diisyaratkan di dalam inquiry itu sebagai alat. Ternyata dari tadi saya sudah membuka ini ya Bu, jawabannya. Ya, alat prasarana namanya inquiry apresiatif. Tidak terasa Bapak Ibu sudah jam 10.40. Ini saya percepat tahun ya. Ini definisi dari inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif itu Bapak Ibu landasan berpikir, alat pendekatan yang fokus kita secara kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, komunitas, baik masa lalu, masa kini maupun masa depan. Dan ini saya tidak mengarang, ini ada yang menemukan ya, penemunya Copperwriter. Bacanya gimana Pak Baca? Copperwriter and Whiteley ya. Kalau Whiteley saya bisa Pak Whiteley, tapi yang ini Copperwriter, mungkin di sini ada pakarnya guru bahasa Inggris kan. Beliau lebih tinggi, nilainya kan lebih tinggi waktu masuk. Jadi saya takut salah. Kalau nama itu ya untuk bahasa itu udah berubah di bahasa U. Jadi Cooper, Wida, Whitney, that's it. Maaf ya Pak, terima kasih. Dengan itu kita luar biasa. You are very smart. Saya Pak Haris dan Pak Epsek tidak senervous ini Pak. Saya merasakan nervous yang luar biasa. Tidak saya berkurang. Terima kasih Pak Pada. Saya hanya Pak, barangkali saya salah ya Pak.
Inquiry apresiatif ini kenapa dipilih Bapak Ibu? Sebenarnya inquiry apresiatif atau disingkat IA itu pendekatan manajemen perubahan. Pendekatan manajemen perubahan itu di luar sana banyak sekali Bapak Ibu. Tapi di dalam program CGP itu dipilih inquiry apresiatif karena inquiry apresiatif ini berbasisnya kolaboratif dan kekuatan, seperti itu. Setelah mengetahui apa itu inquiry apresiatif, ternyata di dalamnya ada yang namanya bagja. Bagja itu tahapan yang ada di dalam inquiry apresiatif. Bagja tersebut sebenarnya kependekan Bapak Ibu. Pendekan ini lengkapnya seperti ini. Terdapat penerapan inquiry maka dengan menjalankan B-nya itu membuat pertanyaan utama. Kita buat pertanyaan utama dulu. Kita rumuskan pertanyaan utama. Nanti contohnya saya tunjukkan juga. Kemudian A-nya ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman yang positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah. Nah, bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal. Jadi seolah-olah kita membayangkan visi kita telah berhasil diterapkan. Itu apa yang diharapkan terjadi pada saat itu. Kemudian setelah jabarkan rencana, kita merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir, kita mengatur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa nanti yang akan bertanggung jawab, yang terlibat, terus strateginya bagaimana. Sekarang kita ke contoh ya Bapak Ibu. Contohnya saya ambil dari visi saya sendiri, visi sebagai CGP. Saya mulai diawali dengan sebuah gambar. Ini saya menggambar sendiri Bapak Ibu. Visi saya dalam bentuk gambar. Jelas ya Bapak Ibu. Saya punya imajinasi 5-10 tahun lagi di sekolah. Saya tidak menyebutkan sekolahnya ya, harusnya tak tulis SMP Gongseng ya. Tapi saya mengharapkan di sini ketika siswa masuk ke sebuah bangunan ini bisa diibaratkan sekolah masa depan. Outputnya itu murid berbudi pekerti, sopan sama gurunya, saling, terus berkendara juga tertib Bapak Ibu. Di luar sekolah walaupun tidak ada Bapak Ibu gurunya yang mengawasi, tapi mereka bisa tahu diri bagaimana berkendara, pakai helm, bawa SIM dan sebagainya. Ada gambar, ini simbol toleransi. Mungkin suatu saat di sekolah Gongseng ini ada murid yang non muslim. Nah itu bagaimana kita sebagai guru bisa membuat agar toleransi tercipta. Karena memang di Indonesia itu kan kita beragam, tidak hanya satu suku, tidak hanya ya banyak sekali multikultural.
jalannya seperti itu. Yang ini saling toleransi, terus cinta lingkungan, menyiram pohon, buang sampah pada tempatnya. Itu saya kebetulan kita kan ada di sungai. Itu seringkali ya sampah 1-2. Pernah banjir juga ya Pak Faris ya. Banjir kalau saya nggak salah lihat segini ya Pak. Ya, 1 meteran atau 1,5 meter 2020 zamannya Pak. Itu beberapa hari kita kolaborasi membersihkan sekolah. Saya datang itu tidak seperti ini Bu Herina. Ini putih tapi isinya hitam lumpur semua. Itu karena kondisi kita di dekat sungai, maka saya ingin berharap paling tidak murid-murid itu bisa menjaga lingkungan. Meskipun ya banjir itu mungkin bukan hanya karena sampah, bisa jadi karena memang letak sekolah yang memang cekung ya Pak Ali, Pak Faris. Ini ada orang lari angkat besi, menggambarkan bahwa murid itu, saya berharap murid itu bukan hanya peduli lingkungan, tapi peduli diri sendiri. Mereka bisa menjaga kesehatan mereka dengan itu simbol saja. Terus bukan hanya kesehatan, menjaga diri itu misalkan pergaulan yang tidak baik. Kemudian kalau kemarin ramai, maaf ya Bu, ini kayak pinjol, terus apa lagi judol, itu kan judol ya Bu, itu yang jadi kasus. Itu ya paling tidak kalau kita kena itu ya murid-murid ya jangan sampai gitu. Harapan saya jangan sampai. Dan minuman-minuman yang merusak kesehatan dan sebagainya seperti itu. Balik ke sini, di sini ada orang pakai sarung, pakai pensi, berarti di tengah-tengah menandakan anak tersebut nanti bisa religius. Karena sebagai pusatnya saya taruh di tengah, dan ini orang sedang bermain laptop, berarti kayak melek teknologi. Karena kita memasuki era industri keempat, Pak Ali, kebetulan di depan saya ada Pak Agus. Kemarin saya di sini semester ini Bu Herina sebagai guru informatika ditugaskan ikut workshop di SMP 2. Itu ternyata dari penjelasan dari ketua MPT-nya di Pemalang itu guru informatikanya kebanyakan tidak ngerti Pak. Kemarin hanya berapa bisa dihitung, yang lain ada dari guru bahasa Inggris, Pak, ya dan sebagainya. Untuk itulah workshop itu perlu. Kenapa perlu latar belakangnya? Karena Indonesia itu skor PISA-nya itu rendah tuh Pak, rendah. Kalah yang pertama Singapura dan Cina, dan perlu strategi. Diantaranya waktu workshop itu saya diminta untuk sesering kali membiasakan siswa dengan soal-soal yang sifatnya diselesaikan dengan nalar. Itu seperti itu. Saya juga diberikan sumber referensinya. Kemudian selain tadi latar belakangnya skor PISA, juga Indonesia nanti ke depannya akan memasuki era industri 4 serta society 5, di mana persaingan kerja tentu akan lebih ketat. Harapannya murid-murid dibekali kemampuan literasi digital yang mumpuni. Itu yang saya dapatkan dari
dari workshop kemarin Bu Rizka. Dan hasil dari workshop sebenarnya bisa diaplikasikan ke semua pelajaran, ternyata soal-soalnya bisa diadaptasi ke semua pelajaran. Baik Bapak Ibu, itu gambar. Dari gambar saya turunkan menjadi sebuah visi terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang cinta tanah air. Pertama harus cinta tanah air dulu, baru religius. Itu menurut pendapat saya ya Bapak Ibu. Diikuti oleh peduli. Peduli itu kalau saya tulis lengkapnya panjang sekali, jadi tak singkat peduli. Peduli diri, peduli lingkungan, peduli sesama, inovatif dan berintegritas. Berintegritas itu kalau berintegritas, maaf Bu, menurut Bu Uli apa itu? Dan Ibu ada yang mau disampaikan? Atau nuwun Bu Uli, beri tepuk tangan untuk Bu Uli. Terus apa pun itu jujur, disiplin, dedikasi. Oh itu banyak sekali Bu untuk mendefinisikan sebuah integritas. Kalau bagi saya itu integritas itu hampir mirip seperti mandiri. Jadi murid-murid tanpa adanya bapak ibu guru, mereka mandiri, mereka menuntut ilmu, mereka mau belajar. Generasi pembelajar sepanjang hayat itu mirip dengan mandiri, ya. Itu yang mandiri termasuk juga, tapi kalau integritas itu lebih condong kepada kejujuran ya Bu. Kejujuran. Ini visi saya, Bapak Ibu. Visi saya, harapan saya bisa terwujud murid-murid yang belajar sepanjang hayat, terus mengembangkan kompetensinya tanpa diminta oleh bapak ibu gurunya, seperti itu. Ini untuk mewujudkan visi tersebut, maka digunakanlah tadi alat inquiry apresiatif atau melalui tahapan kerja. Prakarsa perubahannya, saya mengembangkan pembelajaran, meningkatkan kepedulian. Saya fokusnya kepada kepedulian, kreativitas murid berbasis teknologi. Kira-kira bisa nggak ya Bu? Sulit. Nah, kalau selain sinyal juga, saya mencari ini mungkin nanti saya minta pendapatnya Bapak Ibu, berbasis apa. Kalau saya dulu informatika asal nulis teknologi, tapi kan pada kenyataannya kita di sini sinyal sulit ya Pak. Nah, nanti saya minta pendapat Bapak Ibu dulu, kira-kira apa yang lebih tepat gitu. Bapak Ibu, ini adalah contoh dari ini yang namanya kanvas perubahan. Jadi yang pertama ini contoh bagaimana merumuskan visi melalui kanvas kerja. Saya skip saja ya Bapak Ibu supaya cepat. Ini yang namanya kanvas kerja. Kalau Bapak Ibu guru, mungkin Pak Fariza sudah tahu ya Pak, ini
ini kanvas baca ini digunakan untuk merumuskan sebuah visi. Tinggal melaksanakannya. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu, ini sekarang tiba saatnya berdiskusi, ya. Langsung saja saya bagikan lembar rumpang, kalimat rumpang yang belum lengkap nanti dilengkapi sesuai visi dari Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu, monggo, itu adalah kalimat rumpang. Bapak Ibu guru, saya ingin tahu visi dari Bapak Ibu guru. Kalau saya tadi sudah menyampaikan visi saya, sekarang saya ingin mengetahui visinya Bapak Ibu guru diawali dengan menuliskan melengkapi kalimat rumpang. Bagaimana? Satu menit sudah berlalu, apakah sudah waktu? Belum.
Pak Ali. Enggak. Bapak Ibu, ini sudah 5 menit, sekitar 5 menit. Tapi Bapak Ibu yang belum, mungkin hanya tinggal 1-2 nomor. Bagi yang sudah, untuk kita singkat saja, tinggal 1 slide lagi, Pak Ibu. Ini supaya cepat, sebelum ke slide terakhir, kesimpulan, saya ingin tahu visi murid impian dari Bapak Ibu, ya perwakilan saja, 1 atau 2. Aku ya, Ali ya Pak. Visi murid impian yang saya inginkan itu, saya sudah itu ingin ini secara jenis itu cerdas, cerdas secara jenis dan juga secara moral. Kalau dua-duanya itu ada, mungkin kalau banyak bagus untuk anak. Karena selain cerdas akademis, itu disukai dengan cerdas moral, itu akan menunjang anak bahwa anak ini punya adab. Terus saya percaya bahwa murid itu apa? Murid itu asal negara, asal bangsa. Maka dari itu, secara tidak langsung kita sebagai pendidik, kita mengharapkan anak ini banyak itu menjadi apa? Salah satunya yang menginginkan saya mendidikan murid itu cerdas secara kebersihan moral. Ya, Pak Ali sudah ya Pak. Terima kasih tadi secara singkat ya Pak, isi dari kalimat rumpang yang telah dilengkapi. Saya pinginnya semua membaca Bu, jadi tahu. Jadi saya tahu isinya Bapak Ibu guru. Nanti jadi masukan saya, pertimbangan untuk memperbaiki yang telah saya buat seperti itu. Monggo yang lainnya. Bu Mutia, monggo.
luar biasa sekali Pak Ali, kemudian terima kasih. Kalau Pak Ali sesuai mata pelajarannya, Pak Ali tadi ketegasan, kemudian moral, nilai-nilai moral ya Bu, supaya tidak merosot. Monggo sekalian Bu ini ya Bu. Terima kasih dari semangat itu ya kata kuncinya Pak Faris. Baik, kalau berbagi visi mulut ini ya, mungkin bisa dibandingkan yang memang saya ingin sebenarnya dalam waktu dekat itu siswa di sini memiliki akhlak mulia dan karakter religius, sama seperti yang disampaikan yang lain. Kenapa? Karena saya percaya bahwa murid itu masih dapat diarahkan sesuai dengan kodratnya, sedangkan lingkungan sini banyak sekali yang namanya madrasah dunia, terus ada PPI dan sebagainya. Dan lingkungan sini, terutama sekolah ini hanya ada agama Islam, maka masih bisa diarahkan sesuai dengan akhlak mulia sopan santunnya dan karakter religius yang sesuai dengan agama Islam. Terus di sekolah saya mengutamakan murid yang bertutur kata sopan, santun dan bersikap dan memiliki pribadi yang religius. Tidak muluk-muluk bahwa anak zaman sekarang ucapannya sudah luar biasa kacau balonnya, maka dalam waktu dekat visi saya itu Pak Zen. Jadi kalau di Pak Zen dekat prakasa perubahannya ya prakasa perubahan saya itu. Kenapa? Karena tadi yang sudah disampaikan seperti itu. Intinya sama dengan Ya Pak. Terima kasih Pak Farisal untuk kebersamaan. Tambahan Pak Faris, terima kasih sekali hampir sama dengan Bu Mutia. Kalau Bu Mutia menggunakan moral, kata moral, Pak Faris berakhlak mulia. Memang itu perlu apa jadinya ketika nanti jadi orang sukses, orang pintar, tapi tidak mempunyai akhlak gitu ya Pak. Nanti bisa diintai sama KPK seperti itu. Mungkin tangkap yang saya tangkap seperti itu bukan hanya soal berbicara yang kurang sopan dan sebagainya, tapi banyak hal yang bisa kita tetapkan ketika mengajarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai akhlak begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Iska. Sama sebenarnya Pak dengan visi misi dari Pak Ali, Bu Mutia, Bu Uli dan Pak Faris. Intinya apa ya, menginginkan peserta didik itu nantinya menjadi manusia yang berakhlak dan berilmu. Karena pepatah mengatakan orang yang berilmu tanpa akhlak itu akan sia-sia. Tapi jika sudah berakhlak, tapi juga harus diikuti dengan ilmu. Jadi berakhlak dan berilmu itu satu kesatuan yang sangat syamik menurut saya. Harus sekali Bu Rizka, terima kasih. Itu kalau saya Bu Rizka daftar CGP angkatan 12, saya yang nilai asesornya, saya luruskan. Jadi berilmu dan beradab, saya juga pernah mendengar istilah juga ada dulu baru ilmu ya, seperti itu. Pak Fajar, apa langsung Pak? Mau menyampaikan pendapat, apa namanya, visi impian Pak Fajar murid apa tadi ya Bu? Apa visi murid impian dari Pak Fajar? Ya intinya sama dengan intinya gini, kalau saya pribadi insya Allah kalau seluruh pihak itu mensupport
Ini juga bagus Pak, kalau tidak hanya Pak CDP, saya nilai saya luluskan Pak. Jadi kalau Pak Fajar itu menyentuh dari tadi komponen. Jadi kita di dalam memberikan pelayanan pendidikan itu tidak bisa sendiri, kita butuh kolaborasi, bukan hanya sesama guru, tapi ada orang tua ya Pak, orang tua dan apa ya Pak? Ya lingkungan juga ya Pak. Percuma kita mati-matian memberikan pembelajaran, tapi di rumah ternyata ada pihak-pihak yang malah sebaliknya tidak mendukung. Nah, kalau saya anaknya yang kemarin di SD Negeri 1 Kebun Dalam diterima Bu Erina, Bapak Ibu, itu melalui tes wawancara, tes minta membaca ayat-ayat pendek, tes berhitung dan sebagainya. Alhamdulillah nilainya baik. Itu karena dukungan dari istri saya akui. Istri saya mati-matian pulang. Ya bahkan saat ini saya bisa berdiri. Ini ada laptop, ada HP, itu punya istri semua. Dan kehadiran Bapak Ibu guru di sini adalah termasuk juga di dalamnya. Saya tidak akan mungkin bisa menyelesaikan nanti alur-alur yang ada di CGB tanpa kolaborasi dari Bapak Ibu guru di sini. Jadi untuk kedepannya harapannya kita tetap bisa seperti ini, saling berbagi. Karena ini bukan yang pertama, Ibu Bapak, ada 1 atau 2 lagi ya Pak. Dan saya diwajibkan ngomong lagi dalam waktu lama. Sebenarnya saya, gimana ya? Saya orangnya tidak banyak bicara, tapi nyatanya saya bisa. Kalau saya bisa, Bapak Ibu guru pasti lebih bisa. Ya, saya berharap Bapak Ibu guru nanti kalau ada CGB 12 ikut, terus kita sama-sama belajar lagi. Itu saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau saya hanya bisa memberikan tidak banyak ya Bapak Ibu guru yang bisa saya bagikan. Nah, saya juga punya keterbatasan, terus juga terima kasih tadi pemaparan visi murid yang dari Bapak Ibu guru itu berarti sekali. Nanti saya masukkan ke dalam visi CGB saya versi revisi. Terima kasih sekali. Cuma nanti di rekaman semoga saja suara Bapak Ibu jelas ya. Mau tulis lagi. Itu mungkin sebelum menutup Bapak Ibu, ini slide terakhir, minta bantuannya. Mungkin bukan mungkin ya, tapi waktu di depan ada 4 pertanyaan terakhir sebagai kesimpulan. Ini kan visi saya terwujudnya generasi pembelajar swadaya yang cinta tanah air, religius, peduli, apatis, dan berintegritas. Pertanyaan pertama mohon dijawab, nanti setelah itu kita tutup nih. Pertanyaan pertama untuk Pak Ali. Apakah visi tersebut sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah Pak, karena sudah mencakup beberapa nilai-nilai kita, seperti religius, peduli, dan apatis. Itu sangat kita menjadi termotivasi untuk membuat anak ini bisa bersaing dalam dunia global. Ya, terima kasih
kasih Pak Ali itu sudah menjawab pertanyaannya, sudah selaras. Tapi saya sebenarnya malah ragu Pak. Oh enggak, ini bukan prakarsa perubahan ya, ini visi. Karena kalau prakarsa perubahan saya menyimakkan berbasis teknologi. Di situ saya ragu karena di konsensinya tidak mendukung. Tapi untuk perkembangan zaman Pak, saya rasa untuk internet itu sudah masuk ke desa-desa dan itu sudah berbukti bahwa digitalisasi sudah ada internet. Walaupun memang sinyal hanya ada Excel aja, cuma kan di sini sudah ada perkembangan, internet sudah masuk ke desa. Itu berarti membuktikan bahwa teknologi itu bukan hanya untuk kawasan yang di kota saja, tapi desa itu sudah mulai diintegrasi. Oke Pak, terima kasih Pak Ali. Ini untuk mempersingkat waktu saja ya Pak Ibu. Saya betul-betul takut ternyata memori habis. Saya mau menanggapi Pak, tapi untuk mempercepat waktu. Bu Rizka, pertanyaan kedua. Apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi tersebut? Sudah sesuai menurut saya Pak. Sudah cukup, sudah lengkap. Itu komponennya sudah masuk semua menurut saya. Terima kasih Bu Rizka. Pak Fajar, untuk pertanyaan ketiga, apakah kita sepakat dengan visi yang telah saya buat atau masih perlu direvisi? Tapi perlu ya, perlu direvisi lagi. Saya nanti akan, ini saya jawab berarti. Nanti akan saya masukkan visi misi Bapak Ibu Guru supaya visi yang saya buat bisa menjadi lebih baik. Pak Fajar nomor 4 Pak. Apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut Pak? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan. Gini Pak, kalau menurut saya gini, apalah arti sebuah kata-kata saya yakin Pak, mungkin kita berbeda, mungkin pemilihan kata, semuanya udah bagus. Yang penting eksekusinya Pak. Terima kasih. Biasanya yang memakai kata-kata seperti itu orang lapangan. Itu kalau saya tidak salah. Kemudian itu bukan teori tapi praktek. Nah, tapi itu karena tugas dari CDB memang saya diharuskan menulis, membuat rancangan, dapat juga tadi ya mau nggak mau. Untuk eksekusinya nanti kita jalankan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, berarti kita perlu revisi. Setelah itu kita sepakatin ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah membersamai saya untuk menjalankan tugas CDP. Saya sekali lagi terima kasih sekali sudah menyediakan waktunya. Saya target tidak sampai 1 jam, ternyata lebih. Pasti Bapak Ibu Guru rasanya ya kantor, ya ada yang pegel-pegel sebenarnya begitu. Ya tapi saya benar-benar dari hati yang paling dalam mengucapkan banyak terima kasih. Kedepannya Bapak Ibu Guru bisa membantu saya berkolaborasi untuk mensukseskan program pemerintah CDP ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin yang telah mempresentasikan visi misi dengan baik sekali. Sekali lagi aplaus Bapak Zainuddin. Jadi Bapak Ibu selama lebih dari 1 jam kita di sini itu adalah salah satu simulasi gambaran bagaimana kita membuat visi misi. Selama 4 PI ini, baru kali ini PI-nya sangat hebat sekali. Semua antusias. Konsep gitu loh kan. Bapak Ibu, benar seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Fajar ya. Selain kita jangan hanya kata-kata, tapi juga perlu eksekusi. Bapak Ibu yang sudah mengatakan sangat betul sekali. Kalau visi misi sudah baik sekali, tapi tanpa eksekusi juga apa artinya ya Pak Fajar? Sebenarnya itu saja.
pertemuan kita kali ini. Terima kasih bantuannya untuk Pak Zainuddin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sebetulnya banyak kegiatan. Saya akhiri diskusi kita pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.